warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Rianza. Saya Berliana Anissa. Saya Gusti Sylvia. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang bryophyta atau lumut. Lumut hati yang saya pegang saat ini sedang berada di fase sporofit. Habitat lumut hati, baiklah, spesies lumut yang saya bawakan yaitu Hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan banyak lekukan. Tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun. Ciri-ciri lumut hati yaitu talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang, sementara akarnya berupa rizoid. Talus gametofitnya mempunyai bentuk pipih dorsiventral. Pada permukaan dorsal, gametofit dibentuk archegonium dan antheridium yang berbentuk seperti payung. Struktur tubuh lumut hati tersusun atas struktur tubuh yang berbentuk hati pipih yang disebut talus yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, maupun daun. Tumbuhan lumut mempunyai tubuh yang terbagi menjadi dua lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Lumut hati yang saya pegang saat ini sedang berada di fase sporofit. Habitat lumut hati biasanya tumbuh pada permukaan tanah, batuan, tepi sungai, pinggir jalan, kayu, dan pohon di alam. Berikut adalah klasifikasi dari Marchantia, yaitu kingdomnya adalah pantai, divisi Marchantiophyta, kelas Marchantiopsida, ordo Marchantiales, famili Marchantiaceae, genus Marchantia, spesies Marchantia polymorpha. Baiklah, saya akan membahas tentang lumut daun. Lumut daun atau lumut sejati adalah tumbuhan yang termasuk dalam divisi Bryophyta sensu stricto atau musci. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena memiliki bagian-bagian utama seperti akar, batang, dan daun. Ciri-ciri dari lumut daun yaitu gametofitnya memiliki akar rizoid dengan struktur daun yang melekat langsung pada batang. Yang kedua, sporofit umumnya tumbuh menumpang pada gametofit berbentuk tegak dengan tangkai dan kapsul di bagian atasnya. Yang ketiga, sporofit berwarna hijau ketika muda dan berwarna kuning ketika matang. Yang keempat, beberapa anggota memiliki kutikula di bagian daun untuk mencegah hilangnya air. Selanjutnya, struktur tubuh dari lumut daun berbentuk seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegak. Tubuh lumut daun merupakan kormus yang memiliki bagian yang menyerupai akar atau rizoid, batang, dan daun. Reproduksinya yaitu pada lumut daun, alat-alat kelaminnya terkumpul pada ujung batang atau ujung cabang-cabangnya dan dikelilingi oleh daun yang letaknya paling atas. Ada lumut daun yang berumah satu, yaitu jika terdapat anthera dan archegonium, sedangkan yang bersifat berumah dua jika terkumpulnya antheridium dan archegonium terpisah tempatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Bryopsida yaitu Riccia sp. Riccia sp adalah tumbuhan lumut yang tergolong pada kelas Hepaticopsida dan tergolong kepada urutan Marchantiales atau genus dari lumut hati, termasuk tanaman kecil yang bertalus yang tidak bisa dibedakan antara batang, akar, dan daunnya. Kemudian ini adalah gambar dari Riccia sp. Ciri-cirinya yang pertama yaitu talusnya berbentuk seperti lembaran, memiliki warna hijau yang gelap, memiliki rizoid yang tipis, tubuhnya tersusun dari talus dorsiventral yang berwarna hijau, kecil, pipih, bercabang,
kemudian termasuk dikotom. Percabangan dari talus ini disebut dengan lobus. Bagian tengah dari Riccia sp ini disebut dengan midrid atau bagian rusuk. Kemudian Riccia sp ini biasanya hidup di tempat yang basah atau lembab, umumnya yaitu menempel pada bebatuan, tanah, maupun dinding-dinding tua atau pada selokan. Riccia sp ini memiliki dua reproduksi. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual yaitu berupa fragmentasi, percabangan, pembentukan tuber dan pada bagian apikal. Kemudian reproduksi seksual yaitu berupa alat kelamin jantan yaitu antheridium dan alat kelamin betina yaitu archegonium, di mana alat kelamin jantan dan betina ini terletak pada talus yang berbeda. Kemudian struktur dari Riccia sp ini yang pertama yaitu memiliki rizoid, yaitu tempat melekatnya kepada substrat. Kemudian memiliki skala ventral atau ventral scales. Kemudian memiliki apical node atau disebut dengan takik apikal. Selanjutnya yaitu memiliki talus lob atau percabangan talus. Yang terakhir yaitu memiliki sporophyte atau spora, di mana fase pada reproduksi Riccia sp ini terbagi menjadi dua, yaitu fase gametofit dan fase sporofit, di mana fase gametofit yaitu fase pada talus, kemudian fase sporofit yaitu pada spora. Sporofit pada Riccia ini itu berupa kantung yang berbentuk bola yang tertanam pada bagian talus ini. Bisa teman-teman lihat, ini adalah struktur dari Riccia sp. Selanjutnya klasifikasi dari Riccia sp ini, kingdom termasuk Plantae, divisi yaitu Bryophyta, kelasnya yaitu Hepaticopsida, ordo Marchantiales, kemudian famili Ricciaceae, genusnya yaitu Riccia dan spesiesnya Riccia sp. Sekian, terima kasih.